Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, video kita kali ini merupakan lanjutan dari biovlog video series kita Learning by Doing, yaitu tentang biovlog kolam beton, dimana pada video ini kita sudah memasuki masa pemeliharaan di minggu ke-9. Nah, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di video ke-9 ini, kalian bisa cek deskripsi video ini ya. Di situ sudah ada link-link tentang video-video sebelumnya dari tahapan awal hingga ke minggu ke-9 ini. Nah, alangkah baiknya kalau kalian tonton dulu video-video itu sebelum menonton video ke-9 ini, supaya tahu apa yang sudah terjadi, terus apa yang sudah kita lakukan di kolam Learning by Doing kita ini. Biovlog video series ini merupakan metode pembelajaran di kolam biovlog kita Learning by Doing yang kita beri nama ya. Itu ukuran kolamnya kurang lebih 1,2 meter kali 3 meter dengan ketinggian airnya kurang lebih 0,7 meter, dimana pada tebarnya itu 150 ekor per meter kubik. Jadi total ikan yang ada di kolam ini kurang lebih sekitar 400 ekor. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat, ikan-ikan kita di kolam ini agak sedikit kurang bergairah ya dibandingkan video biasanya. Kalian bisa lihat juga airnya itu sangat pekat sekali, hijaunya itu sudah mulai hijau kepekatan ya. Dan ini menandakan bahwa kolam ini sedang mengalami ledakan vlog ya. Ikannya juga kelihatan tidak bergairah, tidak seperti biasanya kalau kita beri makan mereka ini lincah ya, ngumpul di atas, ini malah banyak di bawah. Nah, ini merupakan tanda bahwa kualitas air ini juga sudah mulai menurun. Nah, untuk minggu ke-9 ini, supaya ini tidak berakibat fatal terhadap kolam kita ini, maka yang kita lakukan itu adalah dengan mengurangi air, membuang airnya ini ya kurang lebih sekitar 10 cm, terus kita ganti dengan air baru. Nah, ini lagi saya ganti dengan air baru, terus saya buka dulu ya kerannya, keran keran buangnya supaya airnya terbuang. Nah, ini juga bisa kalian lakukan ya kalau misalnya contohnya kualitas air itu sudah mulai menurun, itu ditandai dengan gerakan ikan yang tidak lincah, terus ikannya bermain di bawah, itu bertanda bahwa memang kadar DO atau kadar DO-nya kurang karena amonianya kan sangat banyak nih mungkin. Jadi memang harus kita kurangi airnya, terus kita ganti dengan air yang baru. Tapi nggak usah terlalu banyak ya, kurang lebih sekitar 10 cm lah paling banyak. Ini saya buangnya sekitar 10 cm. Menurunnya kualitas air di kolam biovlog itu biasanya terjadi akibat perubahan cuaca ya. Contohnya kalau misalnya cuacanya itu kadang panas, terus tiba-tiba hujan, nggak nentu ya, apalagi di musim pancaroba ini, itu bisa juga mengakibatkan kualitas air itu jadi buruk. Perkembangan plankton yang sangat luar biasa itu bisa membuat kadar DO di dalam air itu jadi kurang. Nah, akhirnya bakteri-bakteri yang untuk mengurai amonia itu tidak bekerja maksimal ya. Itu yang menyebabkan airnya menjadi kelihatan hijau pekat, dan itu sangat berbahaya kalau tidak kita antisipasi. Satu-satunya cara yang paling gampang untuk mengantisipasi ini dalam situasi darurat seperti ini adalah mengurangi airnya. Makanya saya kurangi airnya 10 cm, terus saya gantikan dengan air baru. Nah, mengapa saya tidak menambahkan sel multi ke dalamnya untuk membatasi perkembangan plankton? Dalam situasi seperti ini, yang paling cepat yang harus kita lakukan itu adalah mengganti air. Kalau kita membuat atau memasukkan sel multi tanpa mengganti air, maka itu butuh proses ya, butuh waktu 1-2 hari, dan saya takut justru akan mengakibatkan ikan-ikannya mati. Makanya saya ambil jalan yang paling pintas, itu adalah membuang airnya sedikit. Karena kebetulan kolam ini kan nggak terlalu banyak airnya, jadi bisa saya buang langsung, terus saya tambahin dengan air baru. Kalau kalian misalnya contohnya menggunakan sel multi juga boleh, tapi itu kan butuh proses. Nah, setelah mengganti air yang baru, supaya ini bakteri-bakterinya juga tetap bisa mengurai kotoran-kotoran amonia ini dengan baik, maka kita tambahin lagi probiotiknya. Dosis probiotik yang saya masukin itu dosisnya itu 10 gram per meter kubik, jadi kurang lebih sekitar 30 gram yang saya masukin ke dalam kolam ini ya, sekaligus mengganti airnya. Dan saya tidak perlu menambahkan lagi molase ke dalam kolam ini ya, karena kan pembibisan yang kita lakukan itu mulai minggu ini nanti akan menggunakan ramuan herbal ya. Ini untuk meningkatkan kembali nafsu makan ikan, karena kan ini kelihatan ikannya agak sedikit kurang sehat menurut saya, sehingga saya akan membibis kembali pakan-pakan ikan ini menggunakan ramuan herbal atau ramuan ekstrak daun pepaya, di mana ramuan itu kan sudah saya campur dengan molase, sehingga saya tidak perlu menambahkan molase ketika saya menambahkan probiotiknya.
Pada kesempatan ini juga saya sekalian menjawab tentang pertanyaan kawan-kawan di video ramuan herbal dan ekstrak daun pepaya ya, yang mengatakan kapankah waktu yang tepat untuk memberikan ramuan herbal atau ekstrak daun pepaya itu dibibis lewat pakan. Apakah 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 bulan, apakah setiap hari? Nah, selalu saya katakan jawabannya itu adalah sesuaikan dengan kondisi kolam, sesuaikan dengan kondisi ikan. Nah, seperti ini. Kelihatan kan kalau ikan kita itu kurang sehat, kurang nafsu makan, seperti tidak bergairah, maka saya biasanya itu menggunakan bibis pakan itu menggunakan ramuan herbal dan ekstrak daun pepaya supaya mereka itu kembali lincah. Kalau kalian gak yakin, nanti lihatlah di minggu ke-10 itu pasti sudah mulai lincah lagi. Karena biasanya 3-4 hari setelah saya bibis menggunakan ramuan herbal dan daun pepaya, itu biasanya ikannya kembali sehat kembali ya. Nah, kalau kalian berkata mengapa tidak dibibis setiap hari Bang Gulo supaya selalu ikannya sehat, perlu juga kalian ketahui seperti saya katakan bahwa ikan itu bukan hanya membutuhkan protein saja untuk bisa berkembang maksimal dan tahan gitu, bukan juga hanya membutuhkan ramuan ekstrak daun pepaya, tapi juga membutuhkan vitamin-vitamin lain seperti vitamin B kompleks atau vitamin-vitamin yang dibutuhkannya agar dia bisa berkembang maksimal. Makanya memang kita harus selalu membuat jadwal kapan kita akan membibis pakan untuk dengan nutrisi mikro dan kapan kita membibis pakan menggunakan ramuan herbal. Jadi tetap harus disesuaikan dengan kondisi ikan gitu. Kalau misalnya ikannya sudah sehat, kalian bisa bibis menggunakan nutrisi mikro untuk menambah vitamin, untuk menambah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkannya agar dia juga cepat berkembang. Tapi ketika cuaca pancaroba, maka yang kita lakukan itu adalah membibis pakan menggunakan ramuan herbal dan daun pepaya supaya ikannya kembali kuat, semakin tahan. Nah, satu juga yang mau saya sampaikan bahwa ramuan herbal dan daun pepaya itu, ekstrak daun pepaya itu bisa menetralisir pH. Jadi pH-nya relatif stabil kalau kita menggunakan itu. Nah, di sisi lain kan kalian pasti bertanya, ramuan herbal dan ekstrak daun pepaya itu kan berisi antibiotik. Apakah tidak berpengaruh dengan probiotik yang kita kasihkan? Sementara kan kolam kita ini kolam bioflok, di mana kita memberikan probiotik secara berkala dan berusaha untuk menghidupkan bakteri gitu. Ini kita masukin antibiotik, bisa-bisa bakterinya mati. Pasti kawan-kawan kan ngomong seperti itu nih, dan kebanyakan komen-komen juga seperti itu. Nah, satu hal yang harus kalian ketahui bahwa jika dosisnya kalian berikan benar, terus kalian cuma masukin ke pakan, itu tidak akan berpengaruh terhadap kolam bioflok. Dan kalian bisa lihat seluruh kolam bioflok saya itu menggunakan sistem seperti ini. Nah, jadi intinya kita nggak perlu mempertentangkan bahwa ramuan ekstrak daun pepaya itu jadinya berpengaruh negatif terhadap kolam bioflok. Tidak ya. Yang penting kalian itu memberikannya tepat, memberikannya benar dosisnya, tidak berlebihan. Justru itu bisa membantu ikan-ikan kita ini jadi lebih sehat dan pH di air kolam kita juga nanti relatif stabil. Nah, untuk total konsumsi pakan kita sampai minggu ke-9 ini hariannya itu masih sekitar 300-450 gram ya. Dan itu menurut saya sudah sangat banyak, dan sekarang itu porsinya saya kasih itu 2-3 kali sehari ya, kalau cuaca dan kondisi tidak hujan. Tapi kalau hujan itu ya dia puasa jadinya. Jadi untuk total berat bobot ikan ini rata-rata itu masih kisaran 80-150 gram ya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, kalau kalian bertanya, bukannya kemarin ini dimasukin ikan yang nila larasati yang monosek? Benar, ini memang ikan yang sudah dihormon monosek. Tapi kan sering sekali kita ini berbeda pendapat ya tentang hormon monosek ini. Ada yang berkata bahwa dengan memberikan hormon monosek maka ikan itu seluruhnya akan menjadi jantan. Kan kawan-kawan pasti berpikiran begitu. Nah, kalau pendapat saya, hormon monosek itu lebih ke penundaan perkawinan ya. Jadi bukan menjantanisasi seluruh ikannya menurut saya. Jadi tetap ada aja ikan betina, ada ikan jantannya, tapi memang tidak kawin. Nah, dia ini biasanya kalau sepengetahuan saya itu hormon monosek itu hanya bisa bertahan 6-7 bulan. Di usia 7 bulan dia pasti sudah akan bisa kawin lagi biasanya. Tapi kan tentunya itu sudah nggak ada di kolam kita lagi ya. Karena kita kan membudidaya ini secepat-cepatnya kalau bisa itu kita jual. Dan asumsi saya untuk kolam bioflok kita ini itu di minggu ke-16 ke minggu ke-17 itu sudah akan ngejar di bobot 250 gram sampai 300 gram ya.
Terus satu lagi buat kawan-kawan yang selalu menungguin biovlog video series kita setiap minggunya ya, dan kebetulan kan minggu ini agak sedikit terlambat ya, bahkan ini seharusnya sudah minggu ke-10. Nah, kalau saya juga mau sampaikan ke kalian ya, bahwa saya juga tidak bisa agak susah ya membagi waktu ya, karena posisinya juga banyak pekerjaan lain di luar pekerjaan ini ya. Ini hanya hobi saja. Jadi memang saya harus melihat kondisi luang waktu saya, karena semua yang ambil video ini, ngedit sama ngedubbing sama membuat video ini saya lakukan sendiri. Saya tidak punya tim ya di sini ya, karena ini masih hobi aja ya. Jadi memang butuh waktu untuk membuat video, dan yang pasti itu pasti saya upload pasti ya. Nggak mungkin saya nggak upload, tapi ya mungkin waktunya agak sedikit. Kadang kalau saya lagi senggang bisa 3-2 video seminggu, tapi kalau memang kegiatannya lagi padat banget ya, saya usahakan 1 kali 1 minggu itu pasti akan kita upload. Nah, minggu ini juga saya sudah menebarkan ikan yang baru ya di kolam yang kosong ini. Kolam kita kemarin yang sudah panen, kolam learning by doing kita yang sudah panen ini, saya isi dengan ikan strain baru yang sudah kita silangkan ya. Kita kan rencananya kemarin bakal membuat satu ikan atau menyilangkan beberapa jenis ikan itu untuk mendapatkan ikan nila yang berkualitas. Nah, kita sudah beri nama ya, ikan ini kita beri nama ikan nila masgul. Ikan nila masgul silangan pertama ini tidak kita jual ya, ini masih kita cari dulu kelemahannya, terus kita cari kelebihannya, nanti bakal kita silangi lagi dengan yang lain. Nah, untuk silangan masgul pertama ini kita silangkan dari ikan nila sultana dan ikan nila nirwana. Mengapa sultana? Karena sultana itu terkenal sangat kuat ya. Terus nirwana itu terkenal dengan bobot yang besar, makanya kita silangkan. Nah, hasilnya yang ini. Dan ini kita beri nama itu masgul 1 ya. Untuk ikan nila masgul 1 ini kita akan silangkan lagi nanti setelah besar ke ikan nila kekar, dan kita silangkan lagi ke beberapa jenis strain lain, sehingga kita mendapatkan ikan nila yang menurut kita itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tahan di kolam biovlog serta cepat besar. Ini ikannya ya, bisa dilihat. Ini silangan masgul 1 ya. Nah, kawan-kawan nanti bisa dapatkan ikan nila ini kalau sudah jadi ya. Asumsi saya itu sih kalau sekitar 3 kali silangan itu kurang lebih 6-7 bulan lagi ke depan ya, kita akan sudah mendapatkan ikan nila masgul 3. Harapan kita itu ikan nilanya jadi bagus ya. Jadi adalah salah satu ikan nila yang memang andalan kita ya, khususnya ikan nila hitam. Untuk ikan nila masgul 1 ini memang sudah kita masukin ke beberapa jenis kolam ya. Ada yang di kolam beton, ada yang di kolam tanah. Jadi kita bisa lihat di mana kelebihan dan kekurangannya. Memang rencananya kan seperti itu. Jadi kita coba dulu semuanya. Dan ini nanti ikannya bakal dibesarkan hingga besar, terus disilangkan lagi ke ikan nila yang menurut kita itu memiliki kelebihan dan bisa menutupi kekurangan dari ikan nila masgul 1 ini. Rencananya seperti itu. Jadi kawan-kawan bisa tunggu ya. Nanti kalau sudah jadi pasti akan kita sampaikan ke kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya kembali menghimbau buat kawan-kawan yang belum subscribe channel Bang Gulo, silakan subscribe, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian ya, supaya kalian bisa dapat informasi terbaru tentang video-video yang kita share lewat channel ini. Terus jangan lupa follow Instagram @channel_Banggulo, karena di situ saya juga jual alat-alat biovlog, bibit ikan, serta kebutuhan-kebutuhan dalam budidaya ikan nila. Kalian bisa cek di Instagram ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang hadir dalam video ini mohon undur diri dulu. Bye-bye.